Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak dasar tari dalam keseharian dan karya imajinatif. Mari kita simak bersama-sama. Gerak adalah unsur utama dalam tari. Jadi, dalam tarian itu pasti ada gerak. Kalau tidak ada gerakannya, itu berarti bukan tarian. Nah, gerak dalam tari itu adalah gerak yang indah. Jadi tidak asal bergeraknya, misalnya hanya ke kanan dan ke kiri, tapi melakukannya harus dengan indah ya, dengan bagus. Kemudian gerak dasar dalam tari itu ada 3, kepala, tangan, dan kaki. Jadi maksudnya adalah ada gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Nah, kita akan bersama-sama mempelajari masing-masing dari gerakan kepala, gerakan tangan, hingga gerakan kaki. Ada 3 gerakan pada gerakan dasar kepala. Yang pertama adalah menggelengkan kepala. Yang kedua adalah menengadahkan kepala ya, jadi menghadap ke atas kepalanya. Kemudian yang ketiga ada menunduk ya, jadi kepalanya ditundukkan ke bawah seperti itu. Gerak dasar yang kedua adalah gerakan tangan ya. Pertama itu ada gerakan jari dan telapak tangan. Kemudian ada gerak siku dan pergelangan tangan. Yang selanjutnya ada gerakan lengan ya. Jadi lengan itu letaknya di sini, kemudian kita gerakkan ke belakang lengannya atau gerakan ke arah depan. Nah, kemudian atau kita bisa memutarkan tangan kita seperti ini. Itu juga gerakan lengan. Kemudian ada juga gerakan tangan itu bertolak pinggang ya. Jadi tangannya seperti itu. Dan satunya adalah melenggang. Jadi tangannya seperti itu sambil berjalan. Nah, itu merupakan gerakan tangan. Selain itu, kita juga bisa menggerakkan tangan ke atas dan ke bawah dan menggerakkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri. Itu semua adalah contoh gerakan tangan. Untuk gerakan kaki, kita bisa berjinjit ya, jadi bertumpu pada ujung kaki yang depan. Kemudian ada berjalan di tempat. Lalu ada maju ke depan dan mundur ke belakang. Maju, mundur, seperti itu. Dan terakhir ada berjalan ke samping. Nah, ini merupakan gerak dasar kaki pada tari. Kita dapat mengkombinasikan gerak dasar kepala, tangan, dan kaki pada gerakan angin. Mari kita peragakan gerakan angin bersama-sama. Dan yang pertama adalah gerak angin ribut. Ya, pertama tangan diposisikan di atas kepala seperti ini. Kemudian kalian berlari ke sana kemari yang tidak beraturan. Nah, itu disebut dengan gerakan angin ribut. Gerak angin yang selanjutnya adalah gerakan angin meniup dedaunan. Pertama, posisikan kaki serong ke kanan dan serong ke kiri. Kemudian kedua tangan diayunkan dari kanan ke kiri. Yang ketiga, gerakan badan condong ke kanan dan ke kiri, jadi mengikuti arah tangan. Dan kita akan bergerak seperti angin yang meniup dedaunan. Apakah anak-anak suka menggambar? Nah, gambar itu adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan ya anak-anak. Anak-anak semua dapat mencurahkan keinginan,
Misalnya ingin menggambar apa? Misalnya ingin menggambar rumah impian atau hewan yang disukai juga bisa. Selain itu, anak-anak juga dapat meningkatkan kreativitas saat menggambar. Nah, sebelumnya apa saja ya persiapan yang harus dilakukan sebelum menggambar? Ya, betul, kita harus menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Nah, apa saja alat-alat untuk menggambar? Nah, alat untuk menggambar itu ada buku gambar, penggaris, misalnya untuk membuat garis tepi, kemudian ada pensil, penghapus, juga spidol ya. Spidol itu untuk menebalkan sketsa yang sudah kalian buat. Kalian masih ingat kan cara membuat gambar mulai dari sketsa? Setelah gambar selesai, kita akan mewarnai gambar kita. Nah, apa alat-alat untuk mewarnai? Ya, betul. Ada pensil warna, krayon, dan spidol warna. Itu bisa kalian gunakan untuk mewarnai gambar yang sudah kalian gambar dan garis-garisnya sudah ditebalkan menggunakan spidol. Apa itu menggambar imajinatif? Ya, gambar imajinatif itu adalah gambar berdasarkan imajinasi. Jadi, gambar itu dibuat dari imajinasi atau hayalan atau angan-angan orang yang membuatnya. Nah, imajinasi tersebut juga bisa berdasarkan benda yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah seperti ini, misalnya ada gambar danau, ada gambar orang yang memberi makan ikan, dan sebagainya. Selain itu, juga ada imajinasi yang didapatkan berdasarkan sesuatu yang tidak ada di sekitar kita. Contohnya misal ada gambar monster, ya itu yang berwarna hijau, kemudian ada kuda berwarna-warni, atau meja tapi ketika dilihat ternyata dari kumpulan penggaris. Nah, itu disebut dengan karya imajinatif dengan benda yang tidak ada di sekitar kita. Jadi sebenarnya itu gambarnya tidak ada, tapi karena ini adalah karya imajinatif, jadi diperbolehkan. Sudah paham ya anak-anak mengenai gerak dasar keseharian dalam tari dan gambar imajinatif. Semoga dapat membantu anak-anak semua dalam belajar di rumah. Tugas LFH kali ini adalah mengerjakan LKS tema 2. Untuk yang pertama, halaman 49, Romawi 1 dan 2. Dan untuk tugas kedua adalah mengerjakan LKS halaman 79 yang Romawi 2 saja. Kerjakan di buku tulis. Kirimkan untuk kelas 2A kepada Ustazah Zulfa dan kelas 2B kepada Ustazah Yunda. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengerjakan.